Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nina Agustianingrum. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai persamaan garis lurus. Kita lanjutkan mengenai materi persamaan garis. Bentuknya yaitu persamaan garis yang melalui dua titik. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, di sini ada sebuah garis, kemudian ada dua buah titik yang diketahui, yaitu titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2. Jadi ini adalah garis G, begitu. Kemudian ada sudut yang dibentuk oleh AB dan juga garis horizontal yang sejajar dengan sumbu X positif. Nah, di sini kita misalkan sebagai alfa. Maka kita dapatkan tangan alfa itu adalah gradien dari garis G tadi, yaitu karena ada dua titik yang diketahui, Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Ini kita anggap sebagai persamaan yang pertama. Kemudian, apabila kita memiliki sebarang titik P, yaitu X, Y pada garis G, katakan di sini ada P, begitu, X, Y, maka gradien garis G sama dengan gradien ruas garis AP, ya. Begini. Nah, sehingga tangan alfa ya nanti ada segitiga siku-siku yang besar ini. Tangan alfa itu akan sama dengan Y2-nya akan diganti dengan Y, kemudian Y1-nya tetap ya pada A. Jadi Y dikurangi Y1 dibagi X dikurangi X1. Nah, kita memiliki dua persamaan yang sama-sama menyatakan gradien atau tangen alfa. Jadi dari persamaan 1 dan 2, kita akan mendapatkan persamaan yang kita inginkan, yaitu Y dikurangi Y1 per X dikurangi X1 sama dengan Y2 min Y1 dibagi X2 dikurangi X1. Inilah persamaan garis untuk garis yang melalui dua buah titik yang diketahui. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Di sini tentukan persamaan garis yang melalui titik A min 2,5 dan B 4,3. Nah, jadi kita masukkan saja ke dalam rumus yang tadi sudah kita pelajari bersama, yaitu Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X min X1 per X2 dikurangi X1. Kita masukkan nilai-nilainya, misalkan kita anggap bahwa A ini adalah X1, Y1, dan B ini adalah X2, Y2, maka Y dikurangi 5 dibagi dengan Y2 yaitu min 3 dikurangi 5 sama dengan X dikurangi dengan min 2 dibagi 4 dikurangi min 2. Nah, tinggal kita selesaikan. Di sini ada Y min 5 sama dengan ini negatif 3 dikurangi 5 min 8 ya, min 8 dikali X ditambah 2 begitu. Kemudian ini ada 4 ditambah 2 sehingga di sini adalah 6 kali Y dikurangi 5. Kita selesaikan 6Y dikurangi 30 sama dengan min 8X dikurangi 16. Kita pindah ruaskan ke sebelah kiri semua, maka 8X ditambah 6Y min 30 ditambah 16 sama dengan min 14 sama dengan 0. Ya, bisa kita sederhanakan juga. Sama-sama kita bagi dengan 2, kita dapat 4X ditambah 3Y dikurangi 7 sama dengan 0. Bentuk persamaan garis berikutnya adalah persamaan garis yang melalui titik tertentu dan gradien yang diketahui. Jadi apabila terdapat suatu garis lurus G, seperti ini kita misalkan garis G, kemudian terdapat titik A, yaitu X1, Y1, dan gradien M-nya diketahui, maka untuk menentukan persamaan garis G, kita bisa mengambil sebarang titik P, katakan di sini, yaitu X, Y. Nah, kita akan mendapatkan gradien ruas garis AP atau gradien garis G itu adalah Y dikurangi Y1 dibagi dengan X dikurangi X1. Nah, jadi gradien garis AP ini akan sama dengan gradien garis G tadi, sehingga diperoleh Y dikurangi Y1 per X dikurangi X1 sama dengan M atau gradien. Nah, persamaan ini kita selesaikan sehingga menjadi Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1.
Kita masuk ke contoh, tentukan persamaan garis yang melalui titik min 2,5 dan bergradien negatif setengah. Nah, tadi rumusnya adalah Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1. Y dikurangi 5 sama dengan min setengah dikali X min 2 berarti ditambah 2. Nah, kita selesaikan. Y min 5 sama dengan min setengah X dikurangi 1. Ya. Jadi, kita bisa membuat persamaannya dalam bentuk seperti ini. Min setengah X min 1 ditambah 5 yaitu plus 4. Nah, ini adalah persamaan garis yang dimaksud. Oke, berikutnya kita masuk ke persamaan normal suatu garis lurus. Jadi suatu garis itu dapat ditentukan dengan menentukan jarak garis tersebut ke titik asal atau disebut normal garis. Jadi apabila ada suatu garis, katakan ini adalah garis G, kemudian kita tarik dari titik O atau asal ini secara tegak lurus pada G. Nah, katakan ini panjangnya adalah P, maka P ini disebut sebagai normal garis. Kemudian sudut alfa yang ini itu merupakan sudut arah positif yang dibentuk oleh sumbu X dengan arah garis normalnya. Jadi ini sumbu X positif dengan garis normal yang tadi. Nah, seperti itu. Persamaan bentuk normal dari garis lurus yang panjang normalnya adalah P dan besar sudut normalnya adalah alfa itu dinyatakan sebagai X cos alfa ditambah Y sin alfa dikurangi P sama dengan 0. Untuk mendapatkan rumus dari persamaan normal garis lurus tadi, kita perhatikan gambar di sini ya. Ada gambar garis G, kemudian di situ ada OQ sama dengan P. Jadi ini normalnya adalah OQ sama dengan P disebut panjang normal garis tadi ya. OQ tegak lurus dengan G. Dan alfa di sini adalah sudut yang dibentuk oleh normal OQ dan sumbu X positif. Kita perhatikan bahwa sudut OSR yaitu yang ini, ya itu ditambah dengan alfa sama dengan 90. Ya, ini sudut segitiganya siku-siku. Kalau di sini alfa, maka di sini adalah 90 dikurangi alfa, ya. Atau dengan kata lain, sudut OSR ditambah dengan alfa itu sama dengan 90. Kemudian kita dapat berarti sudut, karena di sini 90 dikurangi alfa ya, di sini itu adalah 90 dikurangi alfa, maka sudut PSR itu akan sama dengan alfa ya. Sudut PSR akan sama dengan alfa sehingga nanti PSQ aksen ya, ini di sini alfa, di sini tegak lurus. Begitu. Nah, maka di sini adalah 90 min alfa. Nah, jadi ini sudut PSQ aksen adalah 90 dikurangi alfa. Nah, dari segitiga OSR yang ini, OSR, kita peroleh bahwa kosinus alfa adalah OR samping yaitu OR dibagi dengan miring yaitu OS. Nah, di sini OS kan panjangnya adalah X ya, karena S ini adalah proyeksi dari titik T. Di sini adalah X panjangnya, maka kosinus alfa itu sama dengan OR dibagi dengan X, atau kita dapat OR itu sama dengan X kosinus alfa. Oke, berikutnya proyeksi tegak lurus dari SP pada OQ. Nah, SP pada OQ ini jatuhnya adalah di RQ ya, di RQ. Nah, RQ itu panjangnya sama dengan SQ aksen ya, ini sama RQ dengan SQ aksen ini sejajar ya. Jadi panjangnya sama sehingga kita dapat RQ atau SQ aksen, karena tadi ini sudutnya 90 min alfa, itu SQ aksen dapat kita peroleh dari hubungan kosinus. Ya, jadi kosinus 90 min alfa, saya tulis di sini, itu sama dengan sisi sampingnya adalah SQ aksen, dibagi sisi miringnya adalah SP. Nah, begitu sehingga yang kita tahu bahwa SP ini panjangnya adalah Y ya, karena di sini titiknya adalah X, Y, sehingga sama dengan SQ aksen dibagi dengan Y, sehingga kita dapat SQ aksen sama dengan Y dikali kosinus 90 min alfa. Nah,
Kita substitusikan di sini. Ya, tadi RQ atau RQ itu adalah sama dengan Skiasen, ya. Itu sama dengan SP dikali dengan ini, SP dikali dengan kosinus 90 min alfa, di mana SP-nya adalah Y, sehingga di sini SP kita ganti dengan Y, dan kosinus 90 min alfa ini ekuivalen dengan sin alfa. Jadi, kita perhatikan dari yang sudah kita dapat tadi ya, ini kita katakan sebagai persamaan 1, lalu di sini RQ ini adalah persamaan yang kedua, OR ditambah dengan RQ ya, OR ditambah dengan RQ itu kan sama dengan P ya, sama dengan normal garisnya. Sehingga tadi OR-nya adalah X cos alpha ditambah dengan Y sin alpha. Ini akan sama dengan P begitu. Dikurangi P akan sama dengan 0. Nah, inilah persamaan normal dari garis lurus. Berikutnya kita akan masuk ke contoh. Jadi di sini diminta untuk menentukan persamaan normal suatu garis lurus dengan panjang normal 10 satuan dan besar sudut apit garis tersebut dengan sumbu arah positif adalah 135 derajat. Ini garisnya, lalu ini sumbu X positifnya di sini, sudutnya sekiannya 135 derajat. Sehingga di sini sudutnya adalah 45 derajat. Di sini siku-siku karena ini adalah normal garisnya ya, 10 tadi. Maka sudut alfa yang dimaksud itu juga 45. Sehingga kita masukkan tadi persamaan normal garisnya adalah X kosinus alfa ditambah dengan Y sin alfa dikurangi P sama dengan 0, yaitu X cos 45 ditambah Y sin 45 dikurangi 10 sama dengan 0. Kosinus 45 itu nilainya adalah setengah akar 2, sehingga di sini setengah akar 2X ditambah setengah akar 2Y dikurangi 10 sama dengan 0. Nah, begitu penyelesaiannya. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menentukan bagaimana cara mengubah persamaan garis ke persamaan normal. Jadi tadi kita punya bentuk garis secara umum, bentuk umum garis itu adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Untuk mengubah ke dalam bentuk persamaan normal, kita akan mengalihkannya dengan konstanta, yaitu K tidak sama dengan 0. Sehingga di sini K kali AX ditambah K kali BY ditambah K kali C sama dengan 0. Lalu kita memperbandingkan persamaan normal yaitu X cos alpha plus Y sin alpha min P sama dengan 0. Dengan tadi ya, dengan KAX plus KBY plus KC sama dengan 0. Di sini kita harus memenuhi bahwa KAX ya, koefisiennya X itu KA sama dengan X cos alpha dan seterusnya sampai dengan KC, konstantanya itu adalah negatif P. Nah, jadi koefisien dari X-nya ini harus sama. Di sini KA sama dengan cos alpha, KB sama dengan sin alpha, dan KC sama dengan negatif P. Lalu kita kuadratkan ya, kita kuadratkan K kuadrat A kuadrat plus K kuadrat B kuadrat sama dengan cos kuadrat alpha ditambah sin kuadrat alpha. Ini identitas ya, sama dengan 1, sehingga kita dapat K kuadrat A kuadrat ditambah K kuadrat B kuadrat sama dengan 1. Lalu kita ubah ke dalam sifat distributif yaitu K kuadrat dikali A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 1, sehingga kita peroleh bahwa K sama dengan plus minus 1 per akar A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kemudian kita samakan tadi KA sama dengan cos alpha, kita sudah dapat bahwa K-nya itu tadi plus minus 1 per akar A kuadrat plus B kuadrat. Dikalikan dengan A sehingga menjadi A per akar A kuadrat plus B kuadrat. Itu sama dengan cos alpha, begitupun untuk sin alpha ya, dan juga konstantanya. Nah, jadi KAX ditambah KBY ditambah KC sama dengan 0, ini dapat ditulis sebagai plus minus AX plus BY plus C dibagi dengan akar A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 0. Nah, tanda plus minus itu kita pilih sehingga P-nya itu bernilai positif ya. Sedangkan untuk KC-nya harus bernilai negatif karena tadi KC sama dengan min P.
begitu. Nah, jadi eh, nilai K-nya itu kita pilih yang berlawanan tanda dengan C ya. Kalau misalnya nanti diketahui C-nya ini positif, maka nanti kita ambil yang 1 per akar A kuadrat plus B kuadratnya itu kita ambil nilainya yang negatif dan sebaliknya. Kita masuk ke contoh. Ubahlah persamaan-persamaan garis lurus berikut ini menjadi bentuk persamaan normal. Kemudian tentukan jarak garis-garis tersebut masing-masing ke titik asalnya. Nah, di sini ada 5x min 12y sama dengan 26. Ya, kita ubah dulu ke bentuk umumnya. Sehingga di sini A-nya itu adalah 5, B-nya itu adalah negatif 12, dan C-nya adalah negatif 26. Sehingga nanti kita ambil nilai K yang positif. Kita hitung dulu untuk K-nya sama dengan 1 per akar 5 kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat sama dengan 1 per 25 ditambah 144 yaitu 169. Di akar berarti sama dengan 13. Ya, kita ambil nilai K yang positif sehingga bentuk normalnya itu adalah 5 per 13 X begitu dikurangi 12 per 13 Y dikurangi ya 26 dikali dengan 1 per 13 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, untuk yang kedua nanti bisa dicoba sendiri. Ya, ini juga ada latihan-latihan yang bisa dikerjakan secara mandiri. Baik, mungkin itu ya. Nah, ini ada quotes dari Benjamin Franklin. Jika tell me and I forget, yang artinya bahwa ketika kamu memberitahukan, ya diberitahu itu kemungkinannya akan lupa. Ketika diajar itu mungkin akan ingat, tapi sedikit ya. Tetapi ketika kita dilibatkan, maka kita akan belajar di sana. Sehingga teman-teman kalau ingin bisa maka harus mencoba. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.